pujian. Teman-teman kita akan nyanyikan pianonya. 1, 2, 3. Terima kasih. Rika, silakan duduk kembali. Kita akan bacakan firman Tuhan dulu ya sebelum selanjutnya. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat 20 sampai 25. Silakan Ibu minta Rasi membacanya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lepaslah bawa kembali jubah yang baik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan berseru dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, terima kasih Rasi untuk pembacaan firman Tuhan. Oke, baik anak-anak. Ibu akan melihat kalian. Apakah hadir semua? Oh, ada 3 orang yang tidak hadir hari ini. Ya, ulangi. Ibu akan absen kalian. Ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Si Selo dengan Dimas dan Koko. Ya. Ya. Baik anak-anak. Pelajaran hari ini sebelumnya Ibu akan beritahu kepada anak-anak, Ibu akan memberikan hadiah kepada anak yang nantinya setelah materi pelajaran ini disampaikan, anak-anak dapat menjawab pertanyaan Ibu. Kepada anak-anak yang hari ini dapat menjawab pertanyaan dari materi yang Ibu tanyakan. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu arti bertobat ya. Arti bertobat. Dengan tujuan pelajaran selama kita belajar ini maupun sesudah nanti, anak-anak dapat menyebutkan arti bertobat. Kedua, anak-anak menjelaskan alasan mengapa manusia
Karena dia rindu. Karena ayahnya sayang. Apa lagi? Ayo. Iya, sudah lama tidak bertemu dengan anaknya. Anak-anak, dari gambar ini kita bisa melihat ada suatu pertemuan antara ayah dan anak. Anak-anak, ibu mau bertanya kepada kalian, apa itu bertobat? Satu-satu, angkat tangan yang langitnya. Anak-anak, ibu mau bertanya, apa itu arti bertobat? Ya, silakan Rasi. Tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Membuang dosa yang pernah kita alami. Membuang dosa Yang pernah kita alami. yang sudah kita alami. Ada lagi? Baik. Selanjutnya ibu mau bertanya lagi. Mengapa kita manusia harus bertobat? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Ada lagi, mengapa manusia harus bertobat? Oke. Baik anak-anak, kita akan lebih jelas lagi mendapat jawaban dari materi ini. Kita akan lihat di dalam kisah cerita di Alkitab tentang anak yang hilang. Ya. Baik anak-anak, kemarin ibu sudah bagi kelompok ya. Sudah ada masing-masing kelompoknya. Sekarang ibu akan meminta kalian untuk kembali kepada kelompoknya. Silakan. Ya. Sudah membentuk kelompok dan ada 3 kelompok, yaitu akan ibu kasih nama kelompoknya ya. Ibu akan kasih nama, yaitu kelompok atau dikatakan ada tokoh bapak. Kedua, tokoh anak bungsu. Sudah anak lihat ada tokoh anak bungsu, ada tokoh bapak, ada tokoh anak sulung. Oke. Tokoh anak bungsu. Anak bungsu. Tokoh anak sulung. Tokoh bapak. Oke. Nah, anak-anak, ibu akan kasih kertas. Kalian sudah baca Alkitab ya? Sudah baca? Nanti masing-masing kelompok atau dikatakan tokoh bapak, tokoh anak bungsu dan tokoh anak sulung, kalian mencari dulu benih kebaikan dari ketiga tokoh ini. Masing-masing mencari benih kebaikan tokoh anak bungsu. Apa benih kebaikan dari kamu dapatkan di sini ya? Oke, ini dari tokoh anak sulung, cari benih kebaikan. Begitu juga tokoh bapak. Silakan.
Sudah. Sudah. Sekarang maju dulu tokoh anak sulung. Apa saja yang kamu lakukan benih kebaikan dari cerita anak bungsu? Langsung dibacakan, Rifka Olivia. Kebaikan anak bungsu. 1. Ia mau meminta maaf kepada bapaknya. 2. Rendah hati. 3. Ia mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Iya, terima kasih buat tokoh anak bungsu. Silakan selanjutnya yang sudah dari anak sulung. Maju, silakan. Ya, maju, silakan. Bapaknya melayani bapaknya, patuh kepada bapaknya, merawat bapaknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tokoh anak sulung. Salah. Selanjutnya tokoh bapak. Oh, maju si yang suaranya itu. Tegas. Oke, maju. Selanjutnya tokoh bapak. Maju. Apa saja ini kebaikan yang kamu temukan? Kebaikan tokoh bapak. Mau memaafkan anak-anaknya. Mau membagi harta kepada anak bungsu. Mau memberi murah hati adil kepada anak-anaknya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi masing-masing tokoh sudah menyebutkan benih-benih kebaikan dari setiap tokoh. Nah, anak-anak, mengapa ibu menanyakan benih kebaikan kepada ketiga tokoh ini? Pertama, benih kebaikan ini dimiliki oleh setiap manusia. Sekalipun manusia itu jahat, ya. Sekalipun manusia itu dikatakan jahat, tetapi ada benih kebaikan di dalam diri seseorang itu. Nah, kenapa? Karena benih kebaikan ini adalah sudah diberikan oleh siapa?
tindakan dia mau bertobat. Oke. Selanjutnya silakan. Ya. Caranya itu sana ia berfoya-foya dan membalaskan harta miliknya dan juga ia tidak taat kepada bapaknya. Oke, selanjutnya silakan. Kata. Ya. Mewakili kelompoknya. Tindakan yang dilakukan anak bungsu menjual harta ayahnya dan membalaskan harta miliknya dan berfoya-foya. Oke. Silakan duduk. Tadi pertanyaan Ibu, tindakan apa yang dilakukan oleh anak bungsu sehingga mengalami pertobatan? Baik, jawabannya Ibu tetap kasih hadiah ya, karena anak-anak sudah menjawab. Nah, Ibu akan jelaskan tindakan yang dilakukan oleh anak bungsu sehingga dia mengalami pertobatan di dalam hidupnya, walaupun hidupnya sudah rusak, walaupun dia sudah merugikan baik orang tuanya, tetapi ada tindakan yang dilakukan, dia mau kembali pada bapaknya dengan cara gimana? Meminta maaf. Dia tidak malu meminta maaf. Dia memiliki tadi kerendahan hati. Dia sadar bahwasanya dia sudah bersalah kepada bapaknya dan telah hidup berfoya-foya, hidup telah rusak, ya, sehingga dia mengalami kesusahan. Dia mengalami kesusahan, penderitaan, kelaparan, ya. Dia mengalami kerugian besar di dalam hidupnya saat dia hidup tidak baik. Nah, itu sebabnya dia mengambil suatu sikap tindakan, dia mau bertobat dan kembali kepada bapaknya. Dia tidak malu minta maaf kepada bapaknya. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, pertanyaan Ibu sekali lagi. Sekarang di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita anak-anak, tindakan apa yang anak-anak sudah lakukan untuk menunjukkan suatu pertobatan di dalam kehidupan kita setiap hari? Ada perubahan hidup. Apa tindakanmu sekarang? Secara itu, apa tindakanmu? Ayo, tindakan apa saja yang kamu lakukan untuk menunjukkan suatu perubahan di dalam hidup, bahwasanya kamu bertobat? Misalnya apa? Mau menolong. Apa lagi? Rajin berdoa. Apa lagi? Rajin pergi ke gereja. Hah? Mau taat kepada Bapak. Tidak melanggar perintah orang tua. Menyadari kesalahan yang telah dibuat. Iya, menyadari kesalahan yang sudah dibuat. Apa lagi? Menunjukkan bahasa kita
Baik. Selanjutnya anak-anak, dari pelajaran ini kalian pastinya ada suatu hal yang baru yang boleh kalian dapat di dalam hal materi tentang kisah anak yang hilang, di mana pelajaran ini memberikan contoh kepada kita bahwasanya kita boleh meneladani si anak bungsu yang sudah belum bersalah tapi mau meminta maaf kembali kepada bapaknya, kembali kepada jalan Tuhan. Nah, kesimpulannya pelajaran hari ini anak-anak bahasanya bertobat adalah suatu keharusan bagi setiap orang atau setiap manusia. Baik anak-anak, kesimpulan pelajaran hari ini bahasanya manusia adalah berdosa dan manusia harus menyadari kesalahannya dengan istilah bertobat. Bertobat artinya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang telah kita lakukan dan kita berbalik untuk hidup lebih baik, ya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan atau kita perbuat. Di sini pelajaran kita hari ini, ada yang masih mau bertanya dari materi ini? Tidak, sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, Ibu berharap anak-anak nanti di rumah ataupun dimanapun anak-anak berada selalu menunjukkan suatu sikap, suatu perubahan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Tunjukkan bahwasanya di dalam kehidupan kita terjadi suatu pertobatan. Nah, seperti ini Ibu minta minggu depan kita akan belajar selanjutnya, dan untuk menutup kegiatan kita hari ini Ibu minta salah satu murid untuk maju ke depan untuk berdoa. Silakan Rasi, silakan Rasi. Nyanyilah Bapak Bu Rasi. Boleh. Silakan. Firman yang kita berdoa di depan itu 1, 2, 3. Semoga kami sampai ke rumah masing-masing dengan selamat. Hanya jiwa anakku. Amin. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Hati-hati di jalan. Tuhan memberkati. Amin.